Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an alaika ya Allah, wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di kegiatan literasi atau acara literasi yang pada kesempatan kali ini saya mengundang Bapak Mutowi berbagi seputar gerakan literasi di pesantren, khususnya bagaimana kemudian nanti kita bisa memperoleh ilmu, memperoleh informasi terkait langkah-langkah pengembangan literasi di dunia pesantren atau di pondok, khususnya di teman-teman santri itu, bagaimana kemudian nanti teman-teman santri juga memiliki kekhasannya tersendiri. Artinya di pesantren literasi itu juga berkembang, sudah mulai open minded, sudah membuka diri kayak gitu. Jadi nanti saya harapkan dari video ini kita memperoleh informasi yang sangat-sangat detail, akurat juga terkait pengembangan literasi di dunia pesantren, khususnya di pesantren yang Ustadz Mukofi bimbing. Mungkin langsung saja Pak, bagaimana sebenarnya pengembangan literasi di dunia pesantren yang selama ini jenengan bimbing, yang selama ini jenengan pantau? Ya, terima kasih sebelumnya kepada adik kami yang mengundang untuk berbicara tentang dunia literasi. Alhamdulillah, ini merupakan penggerak bagi saya, khususnya bagi kami mewakili teman-teman di dunia literasi pesantren, lebih spesifik di pondok pesantren Bidangan Darunal Kelundung, di mana saya mengabdi di sana sampai hari ini. Ada beberapa hal yang sangat penting saya rasa untuk disampaikan, bagaimana dunia pendidikan di pesantren itu bisa berkolaborasi dengan literasi. Ada trik-trik yang sudah kami jalankan. Kami membahasakan, kami bukan saya, karena saya sadar beberapa pencapaian yang saya peroleh itu tidak berangkat dari pribadi saya seorang, tapi berkat kontribusi dari beberapa orang yang luar biasa, yang memiliki background dan keahlian tertentu. Yang pertama, langkah penting yang menurut kami perlu aktualisasikan adalah memupuk rasa cinta terhadap dunia literasi. Untuk aspek ini ada beberapa cara yang kita aplikasikan. Pertama, mempersilahkan kepada santri untuk menulis sesuai dengan keinginannya. Ada yang suka menulis puisi, monggo. Ada yang menulis cerpen, monggo. Apapun yang kamu sukai, apapun yang kamu inginkan, tulis, tanpa harus merasa ini nanti salah, tanpa harus merasa gamang ini nanti disalahkan. Tidak perlu. Tuangkan semua potensi diri, maka nanti Anda akan sukses. Itu yang kita tekankan kepada teman-teman santri pada saat itu. Maka terbentuklah wadah literasi pada saat itu adalah majalah dinding. Karena sifatnya hanya pemula, maka saya sampaikan kepada teman-teman bahwa majalah dinding ini hanya untuk kalangan sendiri. Tidak boleh kemudian tulisan yang dimuat kemudian dipublish di luar. Kenapa? Pertama, saya sadari bahwa
konsep yang saya tanamkan ini hanya untuk bagaimana santri bisa menyukai. Kita sebagai pengelola tidak memberi tuntutan khusus, apalagi menekan, memberi target-target tertentu, tidak. Sehingga ketika ada yang salah, tidak langsung kemudian memberi teguran yang keras, apalagi kemudian memberi teguran di halayak ramai, itu tidak. Walaupun kadang kita dan teman-teman ini memberi evaluasi, melihat secara langsung ada banyak kesalahan baik secara substansi maupun sistematika, ya kita biarkan. Itu untuk tahap awal. Dengan catatan tulisan itu tidak sampai terhadap penyesatan, begitu. Apalagi hanya sistematika titik koma sampai 100 kesalahan, kita biarkan, begitu. Lah, setelah majalah dinding itu banyak terbit, baru selangkah demi selangkah kita lakukan evaluasi, begitu Mas. Ya, itu untuk langkah pertama. Jadi langkah pertama itu bagaimana kemudian teman-teman itu cinta dulu, dibiarkan bagaimana tulis apa yang kamu suka. Dulu istilah apa yang itu what you love what you do. Betul. Itu langkah pertama. Dengan tetap mengedepankan konsep tim kerja kelompok, ya, kemudian dikerjakan secara individu, karena ini juga orientasinya bagaimana nanti kesadaran bersama di dunia literasi ini bagaimana bangkitnya bukan hanya perorangan sendirian tapi bersama-sama. Itu langkah yang pertama adalah cinta. Setelah cinta itu kira-kira apa yang harus dikembangkan lagi? Yang kedua adalah konsistensi menulis. Bagaimana keistiqomahan mengaktualisasikan kemampuan melalui dunia literasi itu betul-betul berjalan dengan baik. Jadi ketika itu deadline waktu yang ditentukan mereka tidak mampu melaksanakan, maka kita hadir untuk melakukan evaluasi. Kenapa ini belum terbit? Ini kan sudah waktunya. Sehingga mereka dengan sendirinya akan berupaya untuk menjaga konsistensi itu hingga sampai kapan mereka akan dikaderisasi lagi. Sehingga ya kita dalam hal ini pengelola literasi saling bahu-membahu untuk selalu mengingatkan, memberi support, memberi apresiasi terhadap karya sejelek apapun untuk dimuat. Itu langkah yang kedua. Jadi yang kedua ini harus istiqomah. Sejelek baiknya karya itu tetap nanti diperbaiki, bagaimana tetap harus tayang, harus posting di karya itu. Hingga kemudian teman-teman punya motivasi tersendiri. Tulisan saya sudah dimuat. Merasa bangga. Jadi motivasinya nanti inner motivationnya itu benar-benar muncul. Betul. Sehingga kemudian semangat di dalam mengembangkan literasi itu tetap istiqomah dan terjaga. Itu langkah yang kedua. Mungkin langkah selanjutnya ada yang ini berjalan beberapa tahun, sehingga pada saat itu kita tim merasa sudah saatnya meningkatkan kualitas dan mutu literasi itu. Maka kalau untuk pertama kita belum melakukan evaluasi pendalaman materi, termasuk konten yang tepat itu apa, maka sekarang kita saatnya melakukan rapat koordinasi dan konsolidasi dengan tim bagaimana literasi pondok pesantren ini lebih baik secara kualitas sistematika maupun pendalaman materi. Maka pada saat itu kita komitmen untuk menerbitkan buletin dalam bentuk media cetak.
beberapa kalangan termasuk di luar pondok pesantren. Maka dengan sendirinya ada motivasi dari santri dan para tim untuk menjaga kualitasnya begitu. Nah, dengan demikian kita selalu melakukan bimbingan secara intensif terhadap tim yang pada saat itu sudah kita kader sebaik mungkin. Tapi konsepnya seperti tadi, untuk langkah-langkah awal tidak banyak tuntutan bagi kita, karena bagaimana rasa cinta itu tetap di buku dan apresiasi terus kita lakukan dengan baik. Untuk terbitan pertama itu tidak lebih dari 12 halaman. 12 halaman. Sangat tidak layak kalau di kelas dunia literasi begitu. Cuman yang kita inginkan pada saat itu bagaimana semangatnya ini mulai naik dan percaya dirinya sudah bisa terjaga. Ya, alhamdulillah. Ya. Sampai sekarang sudah kurang lebih 9 edisi, mulai dari pertama kali ya kita terbitkan. Tentu selalu ada evaluasi dari tahun ke tahun gitu. Kalau sekarang sudah berapa halaman? Nah, untuk halaman pastinya saya belum tahu, cuman Ada progres peningkatan. ada progres. Setiap tahun mesti ada tambahan halaman. Bahkan kalau yang terakhir kemarin ini, informasi teman-teman, ini sudah sama dengan Sidogiri Ustaz gitu, untuk halaman. Untuk halaman. Alhamdulillah kata saya. Tapi untuk pendalaman masih terus berproses. Ya, intinya secara kuantitas. Ya, Kualitas itu kan proses. proses. Sidogiri pun tidak langsung bagus, tetap berproses sampai sekarang. Ini lagi yang saya pengen tanyakan. Tentu di dunia pengembangan literasi atau khususnya di jurnalistik ini kan teman-teman yang memang getol di dalam pengembangan literasi atau bahkan dalam literasi baca sangat minim sekali. Ada strategi yang digunakan jenengan itu bagaimana kemudian teman-teman suka membaca, dari hasil bacanya dituangkan jadi kemudian dalam bentuk tulisan yang dari tahun ke tahun meningkat, seperti dari hanya awalnya sebatas majalah dinding yang sifatnya pribadi, kemudian sekarang sampai ke buletin. Ini kan luar biasa perkembangannya, progresnya. Itu langkah-langkahnya bagaimana? Selain barusan yang cinta, keistiqomahan dan pengembangan. Ya, mungkin tidak keluar dari kaidah binafsin, mulai dari sendiri. Jadi saya alhamdulillah ada di lingkungan pondok pesantren yang bertanggung jawab untuk menyiapkan teks pidato. Iya. Maka karena itu tanggung jawab, ya kita laksanakan dengan baik. Setiap santri ingin tampil di program muhadharah atau ceramah, maka mau tidak mau saya harus menyiapkan teksnya itu dengan baik. Jadi kalau setiap bulan tampil 2 kali, ya 2 kali saya harus siapkan materi itu dengan baik. Materinya harus berbeda tiap bulan. Materinya harus berbeda karena selain memang permintaan dari santri itu ingin tampil beda, yang kedua saya sebagai guru juga ingin bagaimana santri dan pendengar itu menambah hazanah keilmuan dengan materi tersebut. Jadi ketika guru sudah bergerak menulis, itu yang saya rasakan, maka ada harapan besar santri juga akan memulai. Maka pada suatu saat dengan konten-konten itu sampai terkumpul menjadi satu buku gitu. Buku yang di dalamnya memuat teks-teks pidato dengan judul yang beragam begitu.
sampai ya dicetak dalam jumlah besar. Pada saat itu sampai 1000 eksemplar. Itu motivasinya memang bagaimana santri mengikuti langkah dari teman-teman guru. Nah, selain itu kita sebagai guru juga sering menulis karya yang memang dibutuhkan langsung oleh siswa, mulai dari bagaimana praktek tajwid masjid begitu dalam bentuk tulisan yang mapan dan sesuai dengan sistematika yang baik begitu. Sehingga karya teman-teman guru itu banyak dan juga bisa dinikmati oleh para santri begitu. Ada yang sampai konsep berdakwah yang baik begitu, tata cara sholat yang benar menurut syariat begitu. Ada dari kreativitas teman-teman guru itu. Ya, sejauh ini berarti juga ada uswah hasanah dari guru ya. Jadi guru itu memiliki peran penting untuk bagaimana kemudian di lembaga khususnya pesantren itu bisa mengembangkan dunia literasi. Ya. Apalagi setelah saya masuk di dunia kampus, maka saya juga sampaikan bahwa saya dan teman-teman ini tidak berhenti menulis begitu. Kampus dengan dunianya ini memang sangat welcome terhadap kemampuan menulis para dosennya begitu. Maka ketika teman-teman santri sudah terbiasa menulis, maka masa depan Anda semakin cerah begitu yang kita tanamkan pada teman-teman. Ya, di sini lagi yang saya tahu Bapak ini juga selain aktif di pesantren juga di kampus. Itu apa ya yang ingin saya tanyakan juga, ini kan pasti paradigmenya kan berbeda antara paradigma pesantren dengan kampus.